Dalam rangka menginspirasi minat dan pengetahuan dalam sains serta teknologi, Gramedia Science Day 2024 kembali hadir untuk para ilmuwan muda. Gramedia Science Day merupakan acara yang ditujukan kepada para siswa kelas 4 hingga 6 SD untuk berpartisipasi dalam kompetisi sains. Kegiatan ini hadir di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Sabtu 12 Oktober. Gramedia Science Day 2024 diharap dapat merangsang kreativitas peserta dan memperluas pemahaman anak-anak dalam berbagai bidang ilmu. Nah, bagi Anda yang penasaran dan apa sih di Gramedia Science Day 2024, bagaimana cara pendaftarannya? Nah, kami akan bahas langsung bersama para narasumber yang sudah hadir, ada penyelenggara dan juga dari para peserta begitu ya. Nah, ada Mbak Dian, mungkin boleh diperkenalkan dulu terlebih dahulu, perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, halo, saya dengan Dian dari perwakilan dari Gramedia. Nama saya Mishka Yuki. Ya, dan saya Devon. Oke, Mbak Dian, menarik ya bahwa tadi kalau kita lihat kegiatan ini kan diikutin sama anak-anak SD gitu. Terus ya, kemudian nih di salah satu pusat perbelanjaan. Biasanya kan kalau sains tuh apa identiknya suatu yang apa yang nyebelin, serius bosen, gitu ya. Serius gitu. Mungkin Mbak Dian bisa jelasin apa sih serunya Science Day ini? Ya, jadi Science Day ini adalah kegiatan tahunan dari Gramedia dan memang sengaja dipilih kita adakan di pusat perbelanjaan, pusat keramaian gitu ya, supaya sains ini kesannya tidak terlalu kaku, tidak menakutkan, tapi kita buat fun, kita buat acara kompetisi yang memang menarik untuk diikuti oleh anak-anak, dan harapannya memang muncul bibit-bibit ilmuwan muda dan anak-anak menyukai sains itu sejak dini. Oke, ini kan ada gestarnya, Mishka sama Devon ya. Nah, bisa dijelasin nggak sih awal kalian nih mencintai sains seperti apa? Silakan. Ya, jadi memang ketertarikan kita pada matematika dan sains sudah dari kita kecil ya. Waktu kita pertama kali diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar matematika dan sains melalui tugas-tugas dan eksperimen-eksperimen di sekolah. Karena kan melalui eksperimen kita jadinya tahu bahwa belajar sains itu fun juga ya. Ya, seperti itu. Dan salah satu momen paling berkesan adalah di saat saya membuat gunung vulkanik untuk proyek sains sekolah. Dan saat itu saya masih di kelas 3 atau 4 SD ya. Jadi melihat reaksi kimia dan bagaimana model itu bisa berfungsi dengan baik membuat saya merasa terinspirasi dan semangat untuk mengeksplor lebih banyak dalam sains. Kalau Mishka? Iya, jadi memang kami berdua dari kecil sudah sangat tertarik dengan matematika dan sains. Dan memang sudah mendapatkan support dari guru-guru di sekolah, di mana mereka mendaftarkan kami untuk mengikuti lomba-lomba. Jadi baik itu adalah lomba di antara sekolah, antara kelas, ataupun juga lomba yang di luar sekolah. Keren ya Okta. Dulu Okta waktu kecil gimana? Waktu sekolah gimana? Agak gimana gitu ya, kalau pelajaran IPA tuh kayak susah gitu. Iya, kayaknya luar biasa, keren banget ya. Dia buat eksperimen juga yang menjadi inspirasi teman-teman sekelas, teman-teman sekitar seumurannya gitu. Nah, Mbak Dian, dari agenda atau acara Science Day, Gramedia Science Day ini, manfaatnya apa sih? Dan kira-kira siapa aja yang bisa ikutan jadi peserta? Ada batas usianya? Ada, jadi untuk Science Day ini diperuntukkan siswa atau siswi kelas 4 sampai kelas 6 SD dan cara mendaftarnya sangat mudah, bisa lewat gramedia.com secara online ataupun secara offline di toko buku Gramedia se-Jabodetabek. Oke, ini di depan kita udah ada eksperimen, ini kan ada jagung, mau dibikin popcorn atau bikin apa nih? Mishka, Devon, ini mau dibikin apa sih eksperimennya? Iya, jadi untuk eksperimen hari ini kita akan melakukan eksperimen reaksi kimia. Reaksi kimia. Seperti apa itu? Silakan. Ini ada apa aja, Mishka? Ya, jadi di sini kita ada gelas kosong, kita juga punya air. Habis itu ini adalah soda kue atau baking soda, juga bisa dibilang sebagai sodium bicarbonate. Dan di sini kita ada citric acid dan tentunya juga ada biji-biji jagung. Oke, eksperimennya berarti Apain aja nih? Iya, apa aja, mulai dari mana? Kita Asri mau nyoba nih. Iya, harus iya, sama Mishka dan boleh juga kan? Devon. Boleh. Gimana? Baik, jadi pertama kita ambil airnya dulu Oke. dan kita tuangkan. Ini aku ikut dalam tuangin juga ya? gelasnya. Iya, boleh. Bismillah ya. Mungkin 3/4 saja. 3/4 berarti oke. Nah, ini kalian kalau eksperimen kayak gini ada tantangan nggak sih? Kayak misalnya takut
gagal atau mungkin apa takut ada resiko-resiko yang terjadi saat eksperimen kayak gitu nggak sih kalau tiap eksperimen? Iya, tentunya di saat kita sedang melakukan eksperimen-eksperimen seringkali ya mungkin kita gagal atau tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan. But that is science kan. Justru dengan melakukan science project ataupun eksperimen seperti ini kan kita jadinya melakukan trial and error di mana kita mencoba hal-hal yang baru untuk mendapatkan hasil yang terbaik ataupun suatu penemuan yang baru. Dan justru dari sini mungkin tantangan-tantangan lainnya adalah keterbatasan alat dan bahan ya. Oh itu tantangan ya, keterbatasan alat dan bahan. Tapi dengan adanya obstacles, tantangan itu nggak melunturkan semangat mereka untuk terus bereksperimen. Kita harus semangat ya. Oke, lanjut lagi. Menari lagi. Mbak Dian, ini jadi salah satu eksperimen kah di Science Day itu? Untuk ini tidak, jadi ini hanya eksperimen contoh saja. Untuk tahun ini tema kita adalah gaya dan tekanan. Oh, gitu. Spesial untuk tahun ini akan ada gestarnya yaitu Miska dan Devon. Jadi untuk yang belum mendaftar bisa segera mendaftar karena akan bertemu juga dengan Miska dan Devon di sana. Ya ini kesempatan emas juga ya, bisa ketemu sama Miska dan Devon secara langsung. Mungkin bisa nanti sambil ngobrol-ngobrol soal gimana sih sains yang menarik gitu kan buat anak-anak. Pastinya. Mbak Dian, tapi kalau misalnya buat orang tua yang mau mendaftar masih bisa ya? Baik, masih. Sekarang Pendaftaran masih akan harus dibuka sampai dengan tanggal 8 dulu. hari Selasa. Mungkin 1 sendok makan saja. 1 sendok makan, oke. Soda kue. Soda kue. Oh ini citric acid. Citric acid. Apa itu acid? Sekarang kita tuangkan Asam sitrat sayang. dan kita aduk. Oh, oke. Aku juga ini 1 sendok. Ini kebanyakan nggak? Nggak ya? Kedikitan. Oh, kedikitan. Kurang justru ya. Kurang justru ya. Gini? Ya. Oke. Ini diaduk aja? Diaduk aja. Oke. Baik, jadi jika bisa dilihat sekarang, kan kita bisa lihat bahwa biji-biji jagungnya itu masih di bawah gelasnya ya. Nanti di saat saya tambahkan citric acid ini, nanti akan terjadi sebuah reaksi kimia. Nah, kayak gimana tuh? Coba kita lihat Jadi reaksi kita taruh 1 sendok makan lagi. Dan sekarang kita tuang 1, 2, 3 dan kita aduk. Nah, sekarang bisa dilihat ya bahwa biji-biji jagungnya jadi menari. Jadi dalam eksperimen ini terjadi suatu reaksi kimia antara baking soda kue yaitu sodium bicarbonate dengan citric acid, di mana salah satu produk dari reaksi kimia ini adalah gas carbon dioxide atau karbon dioksida. Dan gas inilah yang mendorong biji-biji jagung untuk bisa naik dan turun dalam gelas tersebut. Oke. Wah, ini coba ini ya. Citric acid ini bisa bikin biji-biji jagung di gelas saya jadi menarik ya. Kita lihat. Soalnya kalau di Science Day buat anak SD ya Mbak Dian ya. SD, jadi ini kesempatan kita nih Asri nyobain di sini. Oh, oke. Tapi ini setelah bereaksi tetap ke atas ya biji-biji jagungnya atau nanti bakal turun lagi satu persatu? Tentunya nanti akan biasanya kan kalau misalkan benda itu bisa mengapung atau ada di atas itu artinya kan massa jenisnya lebih kecil gitu ya daripada air gitu ya harusnya. Tapi kan ini tidak mengubah massa jenis, artinya cuman reaksi kimia dari citric acid dan juga tadi apa? Baking soda ya. Iya. Nah, tujuan dari bikin ini itu untuk apa? Apa pelajaran atau penerapannya untuk apa sih biasanya? Penerapannya untuk apa begitu? Ya, jadi mungkin ini adalah salah satu fun eksperimen yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda ya, untuk bisa mungkin introduce themselves kepada reaksi kimia. Oke, Miska Devon pernah nggak sih membuat suatu proyek ilmiah kemudian juga ternyata pernah gagal gitu? Gimana cara mengatasi kalian? Apalagi kan kalian ini adik kakak ya gitu, jadi gimana saling diskusinya? Ya, tentunya pastinya pernah ya gagal atau yang tidak sesuai mungkin eksperimen atau hasil yang kita mau tadinya. Tetapi justru dengan kegagalan ini kita tambah semangat lagi, ingin belajar, lebih curious, ingin cari tahu apa yang kita mungkin melakukan salah tadinya dan belajar dari situ. Kalau Devon? Iya, jadi memang kita harus selalu memiliki pola pikir positif ya. Karena dari sinilah kita jadinya ingin mau terus belajar dan gak gampang untuk menyerah. Jadi kalau gagal bukan berarti menyerah terus kayak jadi nggak mau eksperimen lagi. Justru itu adalah motivasi untuk eksperimen selanjutnya harus berhasil, harus ada eksperimen baru yang dilakukan. Miska Devon sekarang kegiatannya apa berarti? Iya,
Nah, kebetulan minggu depan di tanggal 12 Oktober nanti, kami berdua akan menjadi guest judge di acara Gramedia Science Day. Di mana nanti akan ada kompetisi sains, tetapi dengan cara yang fun. Dalam Gramedia Science Day, kalian tidak cuma bisa ikut berkompetisi saja, tetapi juga belajar banyak tentang sains dengan cara yang seru dengan berbagai eksperimen. Jadi sebetulnya Mbak Dian, kalau yang pengen ikut Gramedia Science Day, even mereka baru newbie atau baru gabung nih, pengen tahu soal sains, teknologi dan lain-lain, itu boleh juga atau harus expert di bidangnya? Oh enggak, itu boleh banget. Ya, siapa selama memenuhi syarat kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu bisa langsung mendaftar. Karena dengan ikut Science Day ini bisa punya pengalaman bekerja sama dalam tim, memupuk rasa percaya diri, kemudian mencoba untuk menang dan belajar untuk gagal gitu ya. Itu bisa sedari dini kita terapkan ke anak-anak. Berarti melatih soft skill, tidak hanya hard skill aja ya? Betul. Oke. Bisikin dong Mbak Dian, ini gratis atau bayar atau gimana nih? Pas datang bawa diri aja atau harus ada bawa apa di alat-alat eksperimennya? Oh, kalau untuk dengan membayar 220.000, nanti peserta akan mendapatkan satu paket eksperimen kit, ada tote bag, kemudian dapat kaos, dapat lanyard juga, dapat ID card, kemudian ada lunch buat makan siang dan snack. Itu nanti tinggal datang saja, akan dibagikan semua materi kitnya di lokasi. Asik sih 220.000 ya kan. Ini kita kalau masih SD kayak saya mau ikutan juga nih Mbak Dian. Oke, makasih ya Mbak Dian, terima kasih Mishka dan juga Devon udah main-main ke studio di Kompas TV. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi sebetulnya. Oh iya, karena ada pariwara berikut ini. Harus kita saksikan terlebih dahulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Uji coba lainnya ini karena udah ada balon itu ya kayaknya ya. Ini nanti kita akan coba, tapi usai jeda. Jadi tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan Pekan. dan masih sama Devon, Mishka dan juga Mbak Dian. Udah ada experience baru di sini, ada Raptor. Ini kita mau ngapain? Eksperimen apa ini? Boleh dijelasin? Jadi di eksperimen kali ini adalah eksperimen tekanan udara ya. Tekanan udara, oke. Oke, yuk perhatikan. Nah, pertama saya akan meniup udara melalui sedotan warna hitam, di mana balonnya pasti akan mengembang kan? Coba. Nah, seperti itu. Sekarang untuk sedotan warna merah saya akan menghirup udara. Nah, balon tetap mengembang. Padahal kan sedotannya nggak nyambung sama balonnya. Iya, ini gimana ini? How? Coba bisa dijelasin Ya, ini. siap. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa? Karena di saat saya menghirup udara melalui sedotan warna merah, tekanan udara di dalam toples ini menjadi lebih rendah, dibanding tekanan udara di luarnya. Dan oleh karena itu udara dari luar masuk ke dalam toples melalui sedotan warna hitam, di mana mengakibatkan balon untuk mengembang. Oh, jadi tekanan udara yang masuk itu karena dihirup dari sini ya. Jadi tekanan udara yang di dalam toples lebih rendah dari dibanding yang di luar. luar. Jadi udara yang di luar Masuk. otomatis masuk. Iya. Even nggak ditiup Iya, gitu. Coba sekali lagi mungkin adik-adik dulu lihat lagi magic trick. Oke, coba ya. Oh, ini dihirup bukan ditiup ya. Dari sedotan yang ada di sebelah sedotan yang ini terhubung sama balonnya. Ini pelajarannya adalah tekanan udara, pengaruhnya kayak gimana? Pengaruh ke balonnya kayak gimana? Oh iya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena tekanan udara di dalam toples ini lebih rendah dibanding tekanan udara di luarnya. Jadi dari udara yang dari luar kan masuk ke dalam toples. Dan masuknya itu melalui sedotan warna hitam ini, dimana kan nyambung sama balonnya. Jadi udara ini mengakibatkan balonnya untuk mengembang. Di luar nalar ya. Mbak Dian, ini menarik ya, ini kan juga soal apa ya, tadi temanya dari Science Day itu gaya dan tekanan. Nah ini kan juga jadi event yang rutin. Nah apa sebetulnya bedanya tema yang tahun ini dengan yang tahun sebelumnya? Sebetulnya kalau untuk tema masih sama seperti tahun lalu, kebetulan sama. Tapi kan akan ada banyak sekali eksperimen yang bisa kita lakukan dengan tema tersebut gitu.
Dan pastinya nggak bisa dibocorin ya kalau ini pokoknya beda lah ya. Ya beda dan teman-teman pasti akan sangat tertarik lah dengan tema yang tahun ini. Luar biasa ya, ini menarik banget. Saya kalau jadi anak SD juga pengen ikutan, seru. Karena gini, untuk memahami sains, teknologi, sains ini kan ada kimia, fisika, yang benar-benar kalau kita lihat di dalam kelas kan pusing ya ngelihat tabel apa tuh namanya tabel periodik terus apalagi kalau fisika kan pusing banget. Tapi kalau misalkan kita lihat pakai eksperimen, belajar teori-teori tadi gaya, tekanan udara dan lain-lain dengan eksperimen, ini lebih bisa diterima begitu, lebih bisa mengerti, bukan hanya dengan formula-formula rumus-rumus aja. Gak sabar ya Okta ya. Nah, Miss Kak Devon mungkin ada pesan buat calon peserta nih di Gramedia Science Day ataupun mungkin buat pemirsa Kompas TV, silakan. Ya, pesan kami adalah jangan pernah berhenti untuk bertanya dan explore. Because science is all about being curious, exploring something new, inventing something new, trial and error. Dan jangan pernah takut untuk gagal, karena itu adalah bagian penting dalam proses belajar. Tetap terbuka terhadap ide-ide yang baru dan jangan pernah ragu untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena seringkali inovasi terbaik datang dari keberanian untuk berpikir di luar batas-batas konvensional. Jadi yuk teman-teman semua bergabung di Gramedia Science Day Jakarta 2024 dan semoga acara ini dapat menginspirasi banyak sekali anak-anak muda di Indonesia untuk terus mengejar minat mereka dalam bidang sains dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Wah, Terima kasih Miss Kak Devon. Keren banget. Mbak Dian, ada yang mau disampaikan nggak untuk pemirsa Kompas TV soal Gramedia Science Day ini? Silakan. Ya, bagi para orang tua khususnya, yuk jangan ragu untuk segera mendaftarkan anak-anaknya untuk join di Gramedia Science Day. Karena dengan pengalaman untuk bereksperimen sains sejak dini, siapa tahu kelak dari sains yang disedari dini ini bisa memulai langkah yang lebih besar selanjutnya. Ya, siapa tahu bisa jadi kayak Miska dan Devon juga ya nanti. Iya banget. Jadi penulisnya Miska dan Devon. Oke, thank you teman-teman semua. Terima kasih Miska Devon dan juga Mbak Dian. Terima kasih. Kita nggak sabar juga ya nanti seseru apa Gramedia Science Day 2024 kita nantikan, dan juga teman-teman yang pengen ikut tadi bisa langsung Boleh datang nggak Mbak kira-kira nih Mbak, umur segini? Boleh tapi lihat doang ya. Selain kompetisi ada juga talk show yang pastinya akan menarik bagi orang tua. Kemudian ada juga exhibition ya. Jadi siapapun bisa untuk join di sana. Oke, itu yang nanti kita mau ikutin berarti ya. Oke deh, makasih sekali lagi Mbak Dian, Miska, Devon, thank you so much. Lancar nanti acara Gramedia Science Day 2024.